Selamat datang di Om Random. Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi, sama halnya seperti pandemi yang terakhir pada tahun 2009 yaitu flu babi. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi setelah lebih dari 160.000 kasus terkonfirmasi dan 160 lebih negara yang terinfeksi, termasuk Indonesia. Angka ini masih mungkin untuk bertambah mengingat penyakit ini disebabkan oleh virus yaitu SARS-CoV-2 yang merupakan virus corona jenis baru dan belum ada vaksin yang tersedia untuk melawan virus ini. Menanggapi pandemi ini, inilah 5 fakta penting tentang COVID-19 yang dirangkum Om Random. Gejala yang tidak langsung timbul. Simptoms atau gejala-gejala yang mengindikasikan COVID-19 hampir sama seperti flu atau influenza biasa, termasuk demam, batuk, bersin, dan gejala yang membedakannya adalah gangguan pernapasan. Tetapi masa inkubasi atau waktu yang dibutuhkan dari pertama kali terpapar atau terinfeksi virus hingga menunjukkan gejala tersebut adalah rata-rata 5-14 hari. Inilah yang membuat COVID-19 begitu cepat menyebar karena seorang yang terinfeksi dan sudah menjadi carrier atau pembawa virus belumlah menunjukkan gejala di hari-hari pertama dan tidak mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi karena mengira hanya terjangkit influenza biasa. Masa inkubasi yang relatif lebih lama atau late symptoms inilah yang menjadi salah satu faktor yang harus paling diwaspadai. Tidak menular melalui udara. Pertama yang perlu kita pahami adalah penularan virus penyebab COVID-19 ini adalah melalui partikel droplets atau cairan hidung yang bisa ditransmisikan melalui batuk ataupun bersin. Dan virus ini tidak hidup lama di udara seperti virus cacar misalnya yang mampu bertahan berjam-jam setelah ditransmisikan di udara. Melainkan virus ini bertahan di permukaan benda padat selama 9 hari. Namun jika temperaturnya berada di atas 30 derajat Celcius tidak akan bertahan selama itu. Selanjutnya, pintu masuk virus ini ke tubuh seseorang hanyalah melalui mata, mulut, dan hidung sehingga infeksi yang paling memungkinkan terjadi yaitu kontak langsung dengan penderita COVID-19 yang menurut Centers of Disease Control and Prevention adalah dalam radius 2 meter. Atau dengan kontak terhadap virus yang tertinggal di permukaan benda padat melalui tangan, kemudian tangan tersebut digunakan untuk menyentuh hidung, mulut, ataupun mata sebagai pintu masuk ke dalam tubuh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa virus SARS-CoV-2 tidak menular melalui udara secara tidak langsung. Dr. William Shatner, spesialis penyakit menular dari Vanderbilt University di Tennessee, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa masker wajah bukanlah proteksi yang efektif untuk orang sehat, namun bagi orang sakit bisa menggunakan masker agar batuk atau bersinnya tidak menular ke orang lain. Dapat sembuh dengan sendirinya. Dalam teori, kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh virus adalah self-limited disease atau bisa dibilang penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya dengan atau tanpa perawatan tertentu tergantung tingkat ketahanan tubuh atau antibodi seseorang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa virus COVID-19 terbukti sesuai teori merupakan self-limited disease. Ini merupakan hal yang membahagiakan sekaligus kabar gembira bagi beliau dan tentu saja untuk seluruh penduduk negeri. Namun demikian, walaupun penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, penderita tetap harus mendapatkan pengawasan dan perawatan dari profesional medis karena perkembangan COVID-19 dapat berdampak parah dengan cepat tanpa pengawasan. Selain itu, penderita juga harus diisolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Tingkat kematian yang rendah. Menurut Situation Report ke-56 dari WHO, jumlah penderita COVID-19 secara global adalah 167.511 dengan penderita yang meninggal sejumlah 6.606. Di Indonesia sendiri terdapat 227 kasus dan 19 meninggal. Angka ini memanglah belum final dan pasti akan berubah di masa mendatang sampai saat pandemi ini berakhir. Dari angka ini, kita dapat memberikan rata-rata tingkat kematian global di sekitar 3,9%.
Angka ini tidaklah sebanding dengan tingkat kematian dari virus Ebola misalnya yang mencapai 90% atau pandemi Black Death yang memakan korban lebih dari 50% penduduk Eropa. Teman-teman juga bisa memantau perkembangan angka COVID-19 ini di link yang tersedia di deskripsi. Menyebabkan situasi rumit. Penyebaran virus corona yang cepat dan masif menyebabkan berbagai situasi rumit yang terjadi di seluruh belahan dunia. Dihentikannya Serie A di Italia, Liga Champions digelar tanpa penonton, UFC Brasilia digelar juga tanpa penonton, bahkan Masjidil Haram di Mekah terlihat sepi karena akses haji ditunda. Dan banyak yang melakukan lockdown seperti Venezuela, Italia, Spanyol, yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekonomi. Bahkan Iran sudah mengajukan pinjaman darurat kepada IMF sebesar 5 miliar dolar AS demi menghadapi pandemi ini. Di Indonesia sendiri juga terdapat situasi yang rumit. Beberapa daerah yang terpapar penyakit ini diterapkan situasi KLB, bahkan sekolah dan BUMN meliburkan kegiatannya selama 14 hari. Bahkan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengatakan karena perlemahan ekonomi dan pandemi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diperkirakan melambat menjadi 2,8%. Hal itu sama dengan kondisi yang terjadi di kisaran tahun 2008 sampai 2009 ketika dunia dihadapkan pada krisis keuangan global. Itulah tadi 5 fakta mengenai COVID-19 yang saat ini sudah menjadi pandemi. Namun demikian tidak perlu panik. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus tetap berhati-hati, tingkatkan interaksi dengan sabun seperti jomblo, stay higienis, dan ingat, memborong masker dan bahan pokok untuk ditimbun bukanlah hal yang pantas dilakukan. Tetap fokus, tetap produktif, dan hindari LDR. Semoga pandemi ini akan segera usai. Terima kasih dan akan sangat menyenangkan jika Anda subscribe. Goodbye.